Pertanyaannya begini, kenapa kalian menyuruh orang Kristen berhenti ngikutin Paulus tapi malah ngikutin Muhammad Nabi yang aneh? Nah, silakan. Bukan ini, beda ini. Ya. Waktu itu ada seorang Muslim lawan saya diskusi, Bang. Dia mengakui bahwa umat Muslim itu punya Tuhan. Tuhannya itu adalah Muhammad. Cuman nggak tahu dia kemana orangnya. Mana dari mukamu? Mana mukamu, Dis? Muka saya. Ya muka saya inilah. Terus mana muka saya? Nggak kelihatan, terjeda aku punya kamera ini. Bang, coba di-refresh dulu. HP-mu refresh dulu. Penonton bisa melihat. Penonton bisa melihat. Anda tidak bisa melihat. Kenapa ini kok ada gambarmu tapi like-mu terjeda? Berarti Anda belum bertaubat dari mengikuti Nabi bertompel. Alah, alasan lagi kau. Oke, baik. Di layar saya ini ada dua orang Muslim. Yang seorang namanya Dondi, yang seorang lagi namanya Irene Handono. Nah, mereka bikin podcast nih. Mereka bikin podcast tentang Paulus. Nah, inti daripada panjang lebarnya perkataan mereka itu mengatakan bahwasanya, nah kan, langsung kena pembatasan ini, saudara-saudara. Aduh. Pembatasan. Tuh. Sebentar. Terus? Kita kena sebentar. Saya banding dulu nih, banding. Ya. Oke. Ketika mereka membahas ini, inti daripada pokok bahasan mereka, makasih. Inti daripada pokok pembahasan mereka adalah mereka menyarankan supaya orang Kristen jangan mengikuti Paulus, tapi ikutilah Nabi Muhammad yang aneh itu. Pertanyaannya begini, kenapa kalian menyuruh orang Kristen berhenti ngikutin Paulus, tapi malah ngikutin Muhammad Nabi yang aneh? Nah, silakan. Oke. Kedua orang itu, Bang, Dondi dengan Ibu Irene itu kan termasuk bekas-bekas Kristen. Ya. Bekas-bekas Kristen. Dan mereka paham apa itu ajaran Kristen, mereka udah paham. Dan mereka berbuat begitu karena mereka sudah paham ini Kristen Paulus ini begini. Jadi disuruh ngikutin Nabi yang aneh ya. Bukan Nabi yang aneh. Sampai tidak aneh. Bentar, baik. Kenapa saya mengatakan aneh? Contoh. Tidak ada nabi dari banyak nabi, cuman Muhammad lah nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Iya, itu kan menurut minum kencing itu kan ada yang tersembunyi situ mungkin ada obat. Baik. Oke, sebentar. Silakan. Muhammadlah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing. Tidak ada nabi dimanapun yang nyuruh minum air kencing hewan, cuman Muhammad. Kedua, Muhammadlah satu-satunya nabi yang dia itu disihir atau terkena sihir, betul? Ya. Tidak ada nabi yang kena sihir. Ya, oke, sudah. Tenang. Saya belum selesai. Jangan panik. Kenapa sih panik kalau saya ngomong? Ya. Kenapa panik? Enggak panik, Bang. Aku enggak panik. Oke. Biasa aja. Pertanyaan saya begini. Menurut Anda, nabi-nabi itu orang-orang yang beriman, setuju? Setuju. Menurut Al-Quran, orang-orang yang beriman itu bisa nggak dipengaruhi, dikuasai oleh setan? Bisa. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepadamu. Saya balikkan kepadamu ya. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan. Itu ada UAS juga, Pak. Seperti yang sebelumnya kita sudah pernah. Sabar ya.
Di dalam surat An-Nahl ayat 99. Saya akan belum saya bawakan ke sini ya. Nih. Saya balikkan dulu layar saya ya. Jadi agak itu di golongan itu, Pak. Oke. Coba. Sesungguhnya bisa Anda baca ini? Nggak bisa kelihatan kameranya apa di sini terkedah, nggak bisa kelihatan. Oke, saya bacakan ya. Atau ada Al-Quran di situ? Al-Quran ada nggak di situ? Aku di rumah teman ini, tapi ada HP mu coba Cal. Coba HP buka dulu buka. di HP-mu. Buka dulu di HP-mu. Buka. Ayat apa? Buka HP mu. Surat An-Nahl ayat 99. An-Nahl 99. Oke, sekarang kita singkir ke sana. Aku jawab dulu tadi masalah nabi-nabi orang pilihan ya. Tenang. Buka dulu An-Nahl 99. Sebentar. Ya, oke. Buka dulu An-Nahl 99. Kita kan mau buktikan kenapa disuruh ngikuti Muhammad, nabi yang aneh sendiri. Paling lain sendiri dia itu gimana? Oke. Jangan kemana-mana. Iya, ayo, silakan. Edis, nanti jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Silakan. Oke. Teman-teman tap layar terus ya. Kita udah kena pembatasan 3 teman-teman. Tapi kita hantam aja terus. An-Nahl 99. 99. Ya. An-Nahl 99. Surah An-Nahl 99 menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan sekali lagi saya tanya. Setan punya kekuasaan atau pengaruh nggak terhadap orang-orang yang beriman? Setan tidak memiliki kekuasaan. Oke, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh. Ya. Baik. Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Beriman. Oke. Sihir datangnya dari setan atau dari Allah? Bukan dari sihir, itu bukan dari setan, dari manusia. Berat. Oke, menggunakan kekuatan apa itu setan? Sihir itu menggunakan kekuatan apa? Ya, kekuatan setan. Kekuatan setan. Nah, berarti tenang. Oke, setannya ada seorang Wahyudi. Oke, dia mengambil rambut Muhammad. Kemudian rambut tersebut diuntai-untai, diikat-ikat, lalu ditiup. Jampi. Ya. Tersihirlah kau Muhammad, tersihirlah kau. Oke, dia menggunakan kekuatan setan nggak? Menggunakan kekuatan setan tapi permintaan manusia. Oke, baik. Jadi dengan perantaraan kekuatan setan, akhirnya Muhammad terkena sihir. Setuju? Iya. Oke. Coba baca ayat yang tadi. Bentar ya. Sesungguhnya setan. Mana sudah tadi itu? Aduh. Nah, mulai. Sesungguhnya setan tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atas orang-orang yang beriman. Oke. Dan bertawakal hanya kepada Allah. Oke, baik. Ayat Sebentar, ini tenang. Tenang. Saya baca dulu terjemahannya. Tenang. Saya mau ngomong ini, tenang. Oke. Jadi menurut ayat tersebut, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Iya betul. Nah, ketika Muhammad, tenang dulu. Ketika Muhammad terkena sihir, dia kena pengaruh setan nggak? Pengaruh setan. Berarti dia termasuk orang beriman nggak? Termasuk beriman, tetapi setan bukan sulit sendiri. Makanya saya bilang satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Muhammad. Ya, Satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing onta ya cuman Muhammad. Iya betul. Sekarang gini Pak. Satu-satunya nabi. Makanya kembali kepada isu ini. Kenapa Anda usil membahas Paulus lalu Anda simpulkan marilah kita ikuti nabi yang aneh.
Masa kami disuruh ngikuti nabi yang aneh, agak lain? Tidak mengikuti nabi yang aneh. Agak Yang aneh lain sampai kamu, agak lain mereka itu, Bang. agak Mereka lain itu, Bang. kau sekeluarga. Bang Edis. Agak lain Dengarkan, Bang Edis. kamu, agak lain nabimu, agak lain kau sekeluarga. Astaga. Lu iya, Edis. giliran Yes. ditanggapin marah, penistaan Yes. agama. Aneh. Edis. Gimana? Kamu bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Tidak level. Makanya. Tidak Makanya, Bang. level. Makanya, jangan Masa kau kamu bandingkan bandingkan? Nabi Muhammad. Masa kamu bandingkan yang Muhammad seperti itu? Kamu bandingkan dengan Tuhan Yesus? Iya, makanya bilang jangan kau bandingkan. Nabi Tidak Muhammad dengan level. Yesus. Jangan kau bandingkan karena bukan levelnya. Tidak Yang kau level. bandingkan- Sekarang begini, tenang. Sekarang begini, Hairil. Ya. Coba dengarkan saya. Simak saya Ya. baik-baik. Dengarkan. Silakan. Kamu setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah nabi yang agak lain sendiri dari nabi-nabi yang lain? Setujulah Nabi yang terakhir. Ya yang paling sudah, mulia. kenapa Dan kamu yang nyuruh lain. kami ikuti nabi yang agak lain? Emang Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya Agak kepada lain kaum kan? muslimin tersesat. Ya udah, Sekarang- saya mau nyanyi sekarang buat Nabi kamu. salah satunya- Ya udah, saya salah mau satunya nyanyi Nabi sebentar. dan Saya mau Rasul. nyanyi buat kamu, Jangan boleh? dulu, Bang. Belum habis saya bicara, Bang. Salah Enggak, saya satunya mau Nabi nyanyi dan nih, ada Rasul lagu yang buat dipanggil, kamu. Bang. Ada lagu buat kamu. Paulus. Nah. Mau? Ada lagu buat kamu nih. Hah? Ada lagu buat kamu, mau? Apa itu? Agak lain kamu, agak lain nabimu, agak lain kau Aduh. sekeluarga. Abang Weh, ini aja, Bang. gimana? Kalau memang menurut abang, coba jawab pertanyaan saya, Bang. Coba tunjukkan salah satu ayat di Alkitab mengatakan agama Kristen adalah agamanya Yesus. Coba, Bang. Silakan. Agama Kristen adalah agamanya agama yang Yesus. dididik oleh Yesus. Agama Kristen adalah agamanya Yesus. Ya nggak ada. Ya, silakan. Silakan. Kalimat seperti itu nggak ada dalam Alkitab. Ya memang tidak ada, karena memang agama Kristen itu bukan agamanya Yesus. Agama Kenapa abang Kristen ikuti bukan Yesus, agamanya sedangkan Yesus. bukan Kristen? Baik, Ah, baik, silakan. baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Di Apalagi mana? kamu tanya? Oke, baik. Di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa agamanya Muhammad adalah Islam? Agama Islam di Al-Maidah ayat 3 mengatakan, Nah. Al-yauma akmaltum lakum dinukum Ya, wa begini. atmamtu Saya tanya sama kamu. alaikum ni'mati." Aduh. Dengar. Sesungguhnya hari ini telah kusempurnakan Tunjukkan agamamu. gini. Tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa agamanya Muhammad adalah agama Islam. Oke, Kalau ada, saya ya. terjun dari Monas. Oke. Silakan. Silakan. Ayo, saya mau nyanyi Monas, aku datang. Sambil lari kan, sambil gambarnya terpatah-patah. Monas, aku datang kepadamu. Oh iya. Kali. Nah, silakan, tunjukkan. Tunjukkan. Di salah satu Al-Quran di surat Al-Imran ayat 44. Oke, Ya. Ali Imran, bacakan. Ali Imran 44, bacakan. 44. Bacakan. Dan kedua, Baca dulu. Baca. Pokoknya ingat omongan saya. Kalau ada di dalam Al-Fatihah Al-Quran. 29. Udah, itu aja aku jelaskan. Yang Aduh. jelas, Anda Yang belum jelas Nabi baca. Muhammad itu dijelaskan di dalam Al-Quran ada. Baca. Gini, dengerin. Kalau Sama ada tertulis, ajaran-ajarannya. Shh, dengar. Anda ngomong terus nih. Anda kan bertanya Ya. kepada saya. Tidak ada Ya. tertulis di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Agama Yesus adalah Kristen, nggak ada. Di dalam Nggak ada. Al-Quran tidak ada juga tertulis agama Muhammad adalah Islam. Kalau ada, saya Memang terjun dari tidak Monas. tertulis, Tunjukin. tapi diterangkan ada. Tunjukin ayatnya. Tetapi Tunjukin ayatnya. dalam Alkitab, tetapi dalam Alkitab satu Ya udah, tidur kau di sana. ajaran Yesus Anda lakukan tidak Iya, ada. tidur di sana, tidur. Saya ini heran loh sama kalian ini. Kalian ini mempertanyakan sesuatu yang kalau ditanya balik kepada kalian memble. Pola pikirnya bagaimana sih?
Inilah yang saya sebut dengan kecacatan logika para umat pengikut Nabi yang satu ini.